Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ratih Anggoro Willy selaku dosen dari Digital Innovative Entrepreneurship, izinkan kami, bertiga Ibu, dari kelas, S1 PJJ Manajemen MJ515, mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, yaitu saya Desi Ardilani Sakti, kemudian ada rekan saya Ihwanuddin Fatur Rahman, dan juga, satu lagi Mbak Tiara Cahaya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan, materi terkait dengan bisnis model Canvas pada Bath and Body Works. Nanti akan kami jelaskan, beberapa hal terkait dengan, mungkin next slide. Dengan BMC itu sendiri, kemudian elemen BMC, kemudian profil dari Bath and Body Works, kemudian BMC dari BBW, dan juga nanti akan ada kesimpulan, dari, project BMC BBW ini. Lanjut, langsung saja. Jadi, di sini kami mengambil bisnis model Canvas, yaitu adalah, pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder di tahun 2005, yaitu merupakan sebuah alat representasi yang digunakan untuk memberikan penggambaran alur suatu bisnis tertentu. Atau lebih mudahnya, ini merupakan kerangka kerja strategis yang menggambarkan secara menyeluruh bagaimana sebuah perusahaan itu bisa menciptakan, kemudian bisa menyampaikan dan juga menangkap dari nilai, melalui 9 elemen utama yang ada, yaitu nanti ada customer segments, value proposition, channels, customer relationship, revenue streams, kemudian ada key resource, key activities, key partnership, dan juga cost structure, yang nantinya 9 elemen itu akan memudahkan si pelaku bisnis dalam, memahami keterkaitan antar elemen, kemudian juga merancang strategi, mengevaluasi kinerja, serta juga, mengembangkan model bisnis secara sistematis dan juga terstruktur. Nah, mungkin, next. Nah, untuk yang pertama, ya ini adalah, elemen BMC untuk yang customer segment atau segmen pelanggan ya. Nah, di sini itu adalah kelompok pelanggan utama yang menjadi target bisnis, kemudian segmen dapat berupa individu ataupun komunitas ataupun perusahaan yang juga memiliki kebutuhan, masalah, atau karakteristik tertentu. Kemudian yang kedua yaitu adalah proposisi nilai atau value proposition yang merupakan nilai atau manfaat utama yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan. Nah, itu biasanya berupa solusi atas, masalah atau peningkatan kualitas hidup dari pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah saluran atau channels, yaitu adalah gimana caranya, bisnis itu berkomunikasi atau mendistribusikan produk atau jasa kepada para pelanggannya. Termasuk dengan, jalur promosinya itu seperti apa, penjualannya seperti apa, dan juga distribusinya itu, seperti apa. Lanjut. Mungkin bisa disambung oleh rekan saya, silakan. Izin masih mute. Selanjutnya adalah hubungan pelanggan atau customer relationship. Elemen ini menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Dapat berupa bantuan personal khusus, swalayan, layanan otomatis, komunitas, atau vokasi. Elemen berikutnya adalah arus pendapatan atau revenue streams. Elemen ini menggambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan. Elemen ini dapat berupa satu kali pembayaran atau pembayaran berkelanjutan. Elemen BMC yang berikutnya adalah sumber daya utama atau key resource. Elemen ini menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Elemen ini dapat berupa aset fisik, aset intelektual, berupa merek, pengetahuan paten atau hak cipta, aset berupa sumber daya manusia, dan aset keuangan.
Elemen BMC berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tiara. Selanjutnya, next slide. Elemen BMC selanjutnya yang pertama ada aktivitas kunci atau key activities. Nah, key activities sendiri yaitu seluruh aktivitas yang berkaitan dengan proses bisnis suatu perusahaan, di mana aktivitas utamanya adalah menciptakan value proposition. Selanjutnya, untuk elemen BMC ada kemitraan kunci atau key partnership. Di sini semua pihak-pihak itu menjalin kerjasama dengan suatu perusahaan. Nah, kerjasama ditujukan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, memitigasi risiko, kemudian mengurangi ketidakpastian persaingan. Selanjutnya juga meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, elemen yang selanjutnya yaitu struktur biaya atau cost structure. Cost structure di sini yaitu seluruh struktur biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis suatu perusahaan. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu perusahaan yang akan kami analisa BMC-nya yaitu Bath and Body Works. Nah, sebelumnya mungkin kita perkenalkan dulu ya Bath and Body Works ini apa. Jadi Bath and Body Works ini adalah perusahaan pemimpin global dalam hal perawatan pribadi dan fragrance rumah yang menjadi perusahaan publik independen pada Agustus 2021. Nah, koleksi produk BBW sendiri yaitu ada body mist, ada lotion, parfum, lilin wangian, kemudian pengharum rumah dan sabun tangan cair. Nah, BBW sendiri didirikan tahun 1990 di Ohio, Amerika Serikat. Selain itu, BBW sendiri sudah punya beberapa cabangnya di beberapa perusahaan di seluruh dunia. Gitu. Salah satunya di Indonesia. Di beberapa mall di Indonesia sendiri sudah ada toko atau store gitu di beberapa mall. Next, masih one. Nah, selanjutnya terkait detail analisa BMC pada BPW, utamanya di customer segment, akan dijelaskan sama Mbak Dwi. Iya, lanjut untuk analisis customer segment, tadi mungkin sudah kami jelaskan untuk terkait pengertiannya di masing-masing elemen. Kami recall sedikit yaitu di customer segment atau segmen pelanggan ini, itu kan siapa sih sebenarnya target bisnisnya dari BBW itu kan bisa berupa individu, bisa berupa komunitas, ataupun bisa berupa perusahaan juga yang mungkin memiliki suatu kebutuhan atau karakteristik tertentu. Nah, kalau di BBW ini target yang pertama itu adalah wanita yang berusia biasanya sekitar 18 sampai 45 tahun. Kemudian juga ada mungkin kalau wanita itu lebih ke biasanya wanita yang lebih ke berpenghasilan menengah ya, yang menghargai lebih ke perawatan diri atau self care dan juga beberapa barang yang affordable luxury gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah segmen di pria, yaitu melalui lini produk perawatan pria yang berkembang pesat. Kemudian di sini ada juga generasi Z atau milenial yang biasanya dipengaruhi oleh media sosial. Misalnya ada promo-promo atau apa itu biasanya Gen Z kan lebih tertarik ya untuk produk-produk itu. Kemudian gift givers itu adalah orang yang membeli untuk hadiah terutama selama musim liburan karena biasanya BBW itu di masa-masa liburan atau di masa-masa akhir tahun gini biasanya banyak sale jadi cenderung targetnya dari BBW juga mungkin salah satunya adalah orang-orang pemberi hadiah itu sendiri. Nah, mungkin lanjut ke elemen yang selanjutnya yaitu adalah value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama yaitu adalah koneksi emosional. Maksudnya adalah di sini adalah meningkatkan momen sehari-hari menjadi pengalaman yang menyenangkan karena dengan melalui produk-produk di BBW itu khususnya mungkin karena kan produk-produk ini adalah produk wewangian ya. Ada produk untuk lilin, produk untuk
parfum, kemudian ada hand sanitizer, sabun. Nah, itu akan, meningkatkan momen sehari-hari dari si pelanggan itu, sehingga menciptakan, pengalaman yang menyenangkan melalui wewangian sendiri itu. Kemudian yang kedua adalah, menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Itu adalah, ya tadi seperti yang saya sebutkan, menjual lotion, sabun, lilin, fragrance, harganya, mungkin sebenarnya masih affordable ya, karena dengan kualitas yang, wanginya itu cukup tahan lama gitu. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan pengalaman multisensori yang kuat melalui wewangian, tekstur produk, dan juga suasana toko yang imersif. Nah, biasanya toko-tokonya itu kalau di Indonesia ini kan di mall-mall yang cukup besar ya. Jadi tentunya biasanya, lokasinya cukup, nyaman dan mudah ditemukan juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah inovasi produknya itu cepat, karena biasanya dari BBW ini juga meluncurkan ratusan pewangian dan juga beberapa produk baru, biasanya sesuai seasonnya juga. Kalau misal pas Natal gini, ada juga yang produk Natal atau produk tertentu yang menjadi highlight di, BBW itu sendiri, termasuk koleksi musiman setiap tahun itu untuk mendorong mungkin pembelian dari, para pelanggannya. Nah, selanjutnya yaitu untuk elemen yang ketiga, yaitu adalah channels. Channels ini sendiri kan tadi adalah, gimana cara, si BBW itu berkomunikasi dan juga mendistribusikan produk atau jasa itu ke pelanggan, termasuk gimana caranya berpromosi atau menjual atau, mendistribusikannya. Di sini yang pertama jaringan tokonya tentunya luas ya, dia kan ada di berbagai macam pusat perbelanjaan di Amerika Serikat, Kanada itu ada sendiri, kemudian, di Indonesia ini sudah ada beberapa toko yang buka di, di mall-mall. Kemudian yang kedua adalah online atau digital. Jadi kita juga bisa kalau misalnya nggak mau, beli di, lokasi offline-nya, kita bisa juga beli secara online melalui websitenya Bath and Body Works. Biasanya juga ada beberapa, diskon-diskon tertentu di situ. Jadi kita tinggal registrasi aja kemudian bisa, langsung membelinya di websitenya. Nah, kemudian yang ketiga channels-nya adalah melalui media sosial, seperti Instagram, TikTok, Facebook, seperti itu untuk mungkin memberikan beberapa promosi produk atau beberapa kampanye yang, bisa membuat pelanggan itu tertarik, membeli baik secara online ataupun offline. Kemudian juga bisa kalau misalnya kita, sudah follow atau misal udah menjadi member, mungkin kita akan mendapat juga email marketing berupa penyampaian promo, kemudian kalau ada beberapa produk baru, kemudian juga mungkin penawaran eksklusif member, dan yang terakhir adalah, program loyalty atau program membership. Di situ juga nanti akan ada mungkin channel akan, meretensi pelanggan itu melalui poin-poin yang sudah diperoleh dari pelanggan, kemudian ada diskon khusus dan juga ada reward tertentu. Selanjutnya untuk elemen, eee, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ikhwan. Melanjutkan dari elemen yang sudah disampaikan Mbak Desi terkait channel, berikutnya adalah customer relationship atau jenis hubungan yang dibangun oleh BPW. Jenis hubungan yang dibangun adalah bantuan personal atau bantuan personal khusus, karena hubungan tersebut tidak hanya sekali saja tapi juga dalam jangka panjang. Kemudian jenis hubungannya adalah swalayan atau layanan otomatis, karena customer bisa memilih produk yang ditawarkan melalui media atau toko retailnya.
Elemen berikutnya adalah key resource atau sumber daya yang dimiliki oleh BPW. Sumber daya yang dimiliki BPW atau yang dibutuhkan, pertama ada aset fisik. BPW memiliki banyak toko retail di seluruh dunia. Kemudian ada aset intelektual berupa merek, yaitu BPW sendiri. Selanjutnya ada aset berupa sumber daya manusia yang menjual produk-produk BPW, baik secara fisik maupun secara online. Kemudian dari aset keuangan, pendapatan BPW mencapai 7,4 US dollar pada 2023. Elemen berikutnya adalah revenue stream atau bagaimana pelanggan bersedia membayar. Pembayaran oleh BPW ini bisa di dalam negeri, di Indonesia bisa melalui kartu kredit atau debit, bisa Mastercard. Kemudian bank transfer, ada pembayaran langsung melalui transfer bank, melalui e-wallet, bisa melalui OVO, Doku, e-wallet. Kemudian secara internasional, dengan kartu bisa dengan Visa, Mastercard, atau American Express, dengan digital wallet melalui PayPal atau Apple Pay. Kemudian bisa melalui BNPL, beli sekarang bayar nanti, dengan Klarna dan Zip. Elemen berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tiara. Selanjutnya untuk aktivitas BPW sendiri, yang pertama ada pengembangan produk dan inovasi. Nah, ini berupa peluncuran, ruangan, dan produk baru secara konstan. Jadi BPW sendiri punya lebih dari 400 ruangan baru per tahun. Kemudian yang kedua, yaitu operasi retail dan pengalaman toko. Yaitu untuk mengelola dan mengoperasikan toko fisik untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menarik dan konsisten. Jadi seperti yang kita tahu, BPW sendiri punya toko fisik, toko retail. Kalau di Indonesia ada di beberapa mall. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri untuk customer-nya untuk mencium wangian dari produk BPW. Selanjutnya yaitu pemasaran dan promosi. Nah, kampanye pemasaran yang dilakukan BPW ini secara intensif, terutama berfokus pada musim liburan dan promosi diskon. Yang keempat, ada pengelolaan rantai pasok. Nah, hal ini memastikan manufaktur dan distribusi produk itu volumenya tinggi dan efisien. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya adalah key partnership. Nah, untuk key partnership sendiri ada mitra manufaktur dan pemasok, yaitu pemasok bahan baku dan mitra manufaktur untuk produk itu sebagian besar dari Amerika Serikat. Kemudian ada mitra waralaba internasional, yaitu mitra lokal yang mengoperasikan toko-toko BPW di luar AS dan Kanada. Jadi produknya sendiri kan dari AS, kemudian dipasarkan di seluruh dunia, di luar Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi merek. Nah, ini kemitraan strategi dengan merek lain, misalnya kolaborasi dengan Disney untuk limited edition produk. Lanjut. Cost structure. Nah, cost structure ini ada COGS ya, atau cost of goods sold, yaitu bahan baku dan manufaktur. Nah, BPW harus mempertahankan volume produksi yang sangat tinggi untuk mencapai skala ekonomi dan menjaga gross margin atau laba kotor itu tetap sehat. Nah, biasanya di atas rata-rata industri retail. Kemudian biaya toko ini berupa sewa dan gaji. Ini jaringan toko fisik adalah sumber daya utama yang mahal. BPW menimbangi biaya tetap tinggi ini dengan memastikan tingkat penjualan per meter persegi yang tinggi dan didorong oleh frekuensi kunjungan yang sering. Nah, ini dibantu juga oleh mereka kalau meluncurkan frekuensi baru dan promosi. Selanjutnya yaitu pemasaran atau promosi, yaitu diskon yang intensif adalah bagian dari proporsi nilai BPW. Nah, ini adalah investasi untuk mendorong lalu lintas atau traffic
dalam pembelian berulang yang nanti menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari biaya promosi. Selanjutnya, selanjutnya kesimpulan dari bisnis model kanvas BBW ini adalah sebagai berikut. Key partner BBW adalah berupa mitra manufaktur dan pemasok, mitra waralaba internasional dan kolaborasi merek. Kemudian ada key activities-nya pengembangan produk dan inovasi, ada operasi retail dan pengalaman toko, dan pengelolaan rantai pasok. Key resource-nya adalah toko retail, merek, dan SDM. Kemudian dari key partner, key activities, dan key resource, BBW memiliki value proposition berupa koneksi emosional, produk berkualitas tinggi dan harga terjangkau, penciptaan pengalaman multisensori yang kuat, dan inovasi produk yang cepat. Dari value proporsi ini, BBW menjalin hubungan dengan customer, dengan fitur chat di website, dan toko retail. Hubungan tersebut berupa channel adalah jaringan tokonya luas dengan media sosial, email marketing dan SMS, dan program loyalty atau membership. Customer tersebut secara segmennya dibagi menjadi ada wanita usia 18 sampai 45 tahun, ada pria, ada Gen Z dan milenial, dan givers. Kemudian cost structure BBW ada bagaimana dia biaya toko dan pemasaran atau promosi. Kemudian revenue stream-nya BBW menggunakan metode pembayaran internasional dan lokal berdasarkan negara di mana dia membuka toko. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.